Sartre bilang bahwasanya manusia itu bebas menentukan ingin jadi apa saja. Oh, berarti beberapa tahun lalu sebelum orang mengenal Siska Asiskae, itu Siska sudah, oh yaudah, aku mau dikenal seperti ini di dunia maya, di internet, di sosial media. Semoga para koruptor juga baca Sartre. Waduh susah. Jangan nanti tambah korupsi. Enggak dong. Judulnya itu The Righteous Mind dari Jonathan Haidt. Dari sini aku jadi paham kenapa kita di sosmed tuh gampang sekali marah. Kenapa banyak orang itu benci satu kelompok. Kenapa kita bisa ngebela kelompok kita segitunya. Orang harus baca Paradox of Choice supaya bisa mengelola pilihannya agar lebih bahagia dan bukan malah stres atau nggak happy. Ini buku Siska. Ini nanti disensor nggak? Enggak. Itu ada Ini tulisan buku Prabowo. resmi. Emang ini buku nggak boleh ini? Ini kan ISBN resmi ya. Oh iya, resmi. Ada kok. Karena kalau kita di dalam penjara kita masih tetap bisa baca buku, itunya artinya kita masih bisa bebas kan? Bener. Gini, di hashtag jeda, bacalah sebelum membaca itu dilarang. Iya. Mari kita berdoa. Wah, kenapa berdoa? Berdoa tiba-tiba. Katanya Gen Z itu lebih senang baca dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Jadi rasanya cocok kalau kita mencoba menangkap teman-teman yang senang baca di sini dengan beberapa rekomendasi dari orang-orang yang mungkin Anda kenal dari buku atau bahkan justru nggak kenal bahwa dia suka baca buku. Jadi kita mau mulai suatu yang baru nih di Nalar. Di Nalar TV ini kita mau mencoba untuk meyakinkan teman-teman untuk mengambil jeda sejenak biar mau baca buku. Manfaat baca buku mah udah pada tahu lah semuanya ya. Jadi yang penting sekarang adalah upaya gimana biar kita bisa mempersiapkan waktu, bukan mempersiapkan tapi meluangkan waktu untuk mau jeda dan baca buku daripada ngeliatin handphone terus. Untuk meyakinkan Anda, saya sudah hadirkan 3 orang di sini yang punya rekomendasi buku mereka masing-masing. Kita mulai episode pertama ini dengan melihat apa sih sebenarnya buku-buku yang mengubah point of view mereka tentang dunia atau bahkan mengubah hidup mereka. Ada Adit Monkey Man, Adit MKM di sini. Halo teman-teman. Seorang penulis, seorang Bookstagram. Bookstagram juga sedang menulis buku berikutnya. Betul. Berapa persen sudah? Direvisi semua. Kembali ke 0% ternyata bukunya. Gak apa-apa, tetap semangat. Tapi Mas Adit selalu siap dengan rekomendasi-rekomendasi buku yang saya sih ngelihatnya tuh sering menjadi tertarik gara-gara kontennya dari Mas Adit. Juga ada seorang penulis buku yang salah satu buku yang sudah memasuki cetakan ke-100. Henry Manampiri. Filosofi Teras cetakan ke-100. Yang kedua paling laku Di Alpha Girls Guide. Alpha Girls Guide itu udah berapa? Udah lewat cetakan 50 sih. Gokil ya? Gitu. Gila ya? Iya, 2 itu. Yang nextnya apa itu yang orang jadi ikutan beli setelah Filosofi Teras booming? Ini belajar marketing, belajar hidup. Oh, oke. Udah national bestseller, jadi Nice. ya itu juga lumayan nyusul kakak-kakaknya. Henry sudah menjadi seorang penulis full time dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu? Ini tahun ketiga. Tahun ketiga, how is it doing you well? Oke, lumayan bisa hidup ada dari masa penulis. depan jadi mas penulis di Indonesia? Semoga ada, apalagi kan barusan ada penurunan pajak penulis. Yes. Nah itu kalau benar diimplementasi, Ya, ya kesejahteraan penulis harusnya naik. itu salah satu perjuangan lu dan teman-teman juga ya? Iya banyak sih, banyak penulis yang memperjuangkan itu udah lama. Oke, selamat untuk para penulis, terutama yang sedang mau menjadi penulis. Semoga perjuangan teman-teman penulis sekarang ini bisa membuat Anda lebih bersemangat. Ternyata bisa hidup dari penulis cetakan ke-100. Dan berikutnya ada Siska di sini. Siska, apa kabar? Sehat, bahagia Siska selalu. ini juga ternyata mendalami buku-buku yang serius sekali ternyata, saudara-saudara. Adit yang rekomendasi, emang buku apa yang membuat lu heran, Siska? Kok lu bisa baca buku sampai... Ini bukunya Pak Pram. Ya buku Pak Pram yang ini. Ini terus kamu paling buku yang apa remaja Dalam Cengkraman Militer. Terus baca buku-buku filsafat. Ya, Kenapa membaca buku filsafat? tertarik sih. Lebih Sudah tertarik. baca Filosofi Teras? Sudah dong, justru itu salah satu buku yang memancing untuk aku terus tetap baca. Itu gimana rasanya ketemu penulisnya? terima kasih. Ini aku terima dari tadi, aku behave banget. Oh, saya pikir ketemu penulisnya malah kecewa, enggak ya? Enggak, ini Tidak sestoik yang saya kira gitu. Emang gue ya harus sih, luar biasa sih. Aduh.
Dan salah satu buku yang ada di dalam, langsung aja ya Mas. Ya silakan. Di dalam penjara yang benar-benar dibaca sama teman-temanku berulang kali itu adalah Filosofi Teras. Oh ya? Ya, Wow. ya, serius. Wow. Ya. Ini aku Jadi- baru dengar cerita ini loh. Iya, jadi selain karena kan kita kan tadinya kan temanya kayak apa sih, bawa buku untuk pemancing atau tipping point lah segala macam itu. Salah satunya adalah Filosofi Teras dan Atomic Habit, dan dua buku ini menjadi apa ya, buku yang sering dibaca berulang kali Itu sama teman-temanku dulu di lapas. atau itu di dalam penjara. disarankan atau gimana? Enggak. Ya karena memang keterbatasan buku yang bisa dibawa masuk ke dalam lapas atau penjara sendiri, jadi hanya ada beberapa buku dan ya mereka akan baca itu secara bergiliran. Oh, Iya. oke. Dan Wow. itu juga bisa ngeredam mungkin emosi kita di dalam Lapas di dalam itu. lapas, sama overthinking, sama negative thinking kita. Jadi salah satu buku untuk meredam kita untuk ya udah menerima, accepting apa yang kita hadapi segala macam, ya salah satunya Filosofi. Gila, lu pernah kepikiran nggak sih makasih. buku lu? That's why aku kayak gemeter gitu. Nggak, udah pernah ada cerita orang lain bahwa buku Ya. gua tuh beredar di lapas. Oh Makanya. gitu. Ini udah yang kedua. Serius? Serius. Udah ada juga yang cerita gitu. Karena nggak semua buku dikasih ya. Buku Iya. seperti Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998 ini nggak diboleh di lapas ya? Dibakar sih kayaknya. Dibaca kayak, Gitu, kok yang di penjara kita ya? Iya benar. Mungkin Filosofi Teras mungkin pasti baca ini terlalu tenang, udah kasih aja gitu kali ya, ini terlalu Iya, menyedihkan iya. jiwa. Si penjaga oke. lapasnya baca juga nggak? Baca, kebetulan memang ada Tuh, beberapa baca yang tuh. justru itu memang dari petugas kan, karena kan kita tidak bisa membawa masuk buku-buku itu sembarangan tanpa izin petugas. Jadi memang ada yang dibolehkan, ada yang nggak boleh. Ini harus diseleksi dulu ya. Kalau diseleksi berarti petugasnya juga mau nggak mau harus baca sekilas kan. Oh, Tetap baca. Aku baru tahu loh judulnya dikurasi untuk nggak bisa bebas bawa buku di lapas tuh. Iya. Gue baru tahu loh. Kirain Iya. itu kan cuma buku gitu. Ya tapi Iya. sejak kapan ya? Sejak kapan ada Sejak negara kapan? yang bilang itu cuma buku? Iya. Nggak pernah begitu. Karena kalau kita di dalam penjara kita masih tetap bisa baca buku, itunya artinya kita masih bisa bebas kan. ego. Bener. Gili. bebas. Tuh. Keren. Tapi berarti teman-teman kamu habis dari penjara keluar langsung jadi stoik gitu ya? Lebih ke kayak ya udah apa yang udah pernah kita lewati, jadinya kayak ya accepting aja sih. Tapi itu menjadi salah satu buku yang ini nggak sih? Ya waktu lu baca tuh mengubah perspektif lu atau Iya, benar, mengubah benar. apa nggak ya? Yang lu rasakan apa yang berubah di sini? Lebih ke kalau orang Jawa bilang nerimo ing pandum ya, jadi kayak Apa? nerimo ing pandum Nerimo. kalau orang Jawa Ngerti bilang. Jadi kayak ya apapun yang terjadi itu sebenarnya sudah digariskan dan kita sudah selalu selaras dengan semesta, dan apapun itu ya udah. Tapi buat lu tuh gimana tuh rasanya? Maksudnya dampak nggak tahu ya. Gue sih gue nggak pernah nulis buku gitu ya. Cuma gue merasa kalau andaikan gue punya buku yang begitu berpengaruh pada hidup orang, yang which is buat lu mungkin bukan cuma Filosofi Teras gitu, buku sebelumnya juga gitu. Mendengar bahwa segitu berpengaruhnya nggak pernah ditargetin juga. Lu pasti nggak pernah nargetin nggak ada. begitu Nggak kan? ada yang untuk nyangka. nulis. Jadi siapa yang pernah bilang ya, setiap buku tuh kayak ada nyawanya sendiri dan ketemu pembacanya sendiri Setuju. gitu. Dan si penulis tuh nggak pernah tahu sebelumnya ini buku akan nyampe kemana atau Iya lah. untuk siapa. Jadi selalu cerita-cerita kayak gini tuh apa ya, humbling tapi juga bikin seneng ya. Gitu. Apalagi kalau memang bawa positif ya. Kalau Iya. mau negatif sih ya jangan, tapi kalau membawa dampak positif ya seneng. Tapi lu pernah nargetin kayak gue kalau nulis buku harus bisa membawa dampak positif, karena menurut gue kan itu tidak menjadi sebuah kewajiban seorang penulis ya sebenarnya untuk selalu punya dampak positif sebenarnya kan. Iya, tergantung genre-nya kali ya. Maksudnya kan, ini Adit nulis fiksi, gue nggak tahu dia ekspektasinya apa. Tapi kalau fiksi, kadang-kadang kan ada yang cuma pengen menghibur aja. Iya. Iya kan? Kalau buku non-fiksi itu biasanya by nature ya minimal ngasih info, sharing sesuatu. Kalau untuk berambisi ini harus mengubah hidup sih, Enggak ya, lu pas awal nggak berani ya Iya berharap sih, situ. siapa gue gitu. Pasti lu maksudnya ya kali deh. Oke, jadi hari ini kita mau bahas ini, Mas Adit, Siska, dan juga Henry. Buku apa sih yang tadi ya mengubah perspektif? Tadi Siska Iya, udah sharing dikit. Kita berangkat dari ini sih sebenarnya, bukunya Malcolm Gladwell. Oke. Nah, mungkin nggak tahu teman-teman udah pada baca atau belum, atau mungkin udah lama baca, lu katanya udah lama ya. Udah lama. Ini soalnya terbitnya juga udah cukup lama, tapi memang ceritanya cukup menarik sih, bahwa sesuatu itu memang
kita selalu dibilang jangan pernah menyerah gitu. Karena one day kita akan mencapai ke tipping point itu, di mana everything changes, semua berubah, di mana hasil yang kita inginkan itu bisa tercapai, dan faktornya itu ternyata banyak banget. Dia kan ngambil cerita sepatu Hush Puppies yang udah ketinggalan zaman di era pertengahan 1900-an dulu. Udah mulai ketinggalan zaman di akhir 1900-an itu malah jadi tren lagi karena ulah segelintir orang-orang yang hip di New York karena melihat wah sepatu ini udah ditinggalkan jadi jarang yang make jadi niche produk gitu. Mereka pakai malah jadi booming lagi dan bahkan istilahnya bisa menyelamatkan perusahaan itu gitu loh. Jadi ada hal-hal yang dalam hidup kita itu akan terjadi bahkan bukan kita yang melakukan atau dengan sengaja melakukannya tapi bisa mengubah hidup kita gitu. Nah, kita berangkat dari buku deh. Buku apa yang buat teman-teman tuh setelah baca itu benar-benar mengubah perspektif. Tadi Siska udah sharing. Mas Adit mungkin ada nggak? Aku sebelum sharing, sebenarnya pengalamannya Hush Puppies tadi itu terjadi pada filosofi teras nggak sih? Maksudnya? Kayak filosofi teras juga booming kan bukan detik pertama dia dirilis kan? Iya, take time. Bukan. Laut Bercerita juga enggak? Iya. Ada efek Laut delay. Bercerita juga. Iya kan ada efek delay Apa ya, maksudnya? dan bukan karena Anda promosi konten gitu Enggak. kan? Bukan karena belanja marketingnya gede, enggak? Enggak, maksudnya ada promosi normal, Iya. tetapi itu nggak ngangkat banget. Yang ngangkat tuh ketika diambil sama Marisa, Enta, Ferry, Irwadi juga kayaknya sempet bahas, dan COVID ya. Ada yang bilang konteks COVID pun bikin orang lebih reseptif pada buku itu. Gitu. Jadi banyak faktor, bener. Itu terbitnya tahun berapa sih? 2018 Desember, 2019 Januari lah Oh, 2019 tersebarnya. Januari. COVID kan 2020 ya, Maret. Status Nah, resmi. 2019 sampai COVID itu nggak gimana-gimana waktu itu? Sudah bestseller sih, tapi Ya, makin melejit. Tapi dia bestseller biasa. Tapi pas Bestseller COVID biasa tuh datang- gimana ya? Gue pengen dong punya bestseller biasa tuh gimana ya? Hitungan Susah ya lu. Cuma maksudnya berasa tuh pas COVID itu lebih terakselerasi Tiba-tiba aja. ada betul. tipping point-nya gitu ya? Iya, Tiba-tiba. itu pas COVID. Oh, Pas itu COVID. gara-gara dibahas orang-orang. Iya, antara COVID orang terpaksa tinggal di rumah jadi lebih banyak buku, atau karena stres, topik filosofi terasnya jadi masuk. Jadi masuk. Oh, gitu. Oke. Itu tipping point nggak menurut lu? Mungkin ya, setelah Adit bilang gue malah baru kepikir gitu. Soalnya itu cerita dari teman-teman pembaca, ya kan, yang discover filosofi teras itu juga bukan pertama kali dia rilis, tapi ya gara-gara konten selama ya Iya. COVID itu, Iya. terus ada orang baca, dan ketika orang kembali pasca COVID, kan akhirnya muncul tuh kayak komunitas-komunitas baca, book party dan sebagainya. Salah satu buku yang sering muncul ya filosofi teras, sehingga orang makin kepo ini buku apa sih gitu. Iya bener sih dia. Tapi lu taunya dari mana? Apa? Filosofi teras. Sama dari konten, dari berseliweran aja sekitar. Terus tiba-tiba udah di Gramet selalu ada di top 10 aja. Yang membuat Mas Adi dulu tertarik, udah baca kan filosofi teras? udah. Yang membuat karena hype-nya atau memang ada pemikiran yang sempat di-sharing terus yang itu di filosofi teras ya udah gue Kalau baca deh aku gitu. filosofi teras jujur hype sih. Jadi penasaran aja kayak ini orang ngomongin apa sih, terus kayak oh iya. Tapi kalau aku sebenarnya buku yang mengubah pemikiranku itu filosofi teras itu nggak ngubah sebenarnya. Dari semua karyanya Mas Hendry itu yang aku suka juga marketing sebenarnya. Oh, Marketing tuh oke. menurutku karena praktikal ya. Iya. Jadi lebih banyak yang bisa dipraktekin daripada filosofi teras. Karena aku juga konten jadi tahu nih, oh ini bisa dipakai nih teorinya Mas Hendry, yang ini bisa dipakai. Terus tadi Mas Hendry juga sempat bilang kayak kalau fiksi kita nggak nargetin orang untuk harus ngasih dampak Efek positif, positif, gitu kan. ya. Anda harus baca Hitam 2004. Udah dong, udah kita bedah di sini. Lucu. Udah. Lucu. Gue udah kasih ini kok. Lucu. Udah bahkan udah kasih perbandingan dengan buku lain gue tadi. Hendry Manampiring menjadi diri sendiri gitu. Buku gue dibilang lucu oleh seorang komika. sebuah komplimen. Aku baca kayak, loh ada beginiannya. Loh, begini. Tapi bagus, gue juga suka sih. Tapi apa Mas Adit, bukunya Mas? Nih, kalau aku tuh hari ini bawa ini teman-teman. Dibalik dulu kan? Dibalik Iya. dulu. Jadi, Kenapa itu dulu? Kenapa itu dulu? ini buku yang mengawali aku punya habit baca buku lagi tahun 2023. Dapat rekomendasinya dari Mas Panji Pragiwaksono. Dulu Panji pernah bikin konten kayak buku-buku apa yang dia suka dan direkomendasikan. Terus aku ngelihat buku ini nggak sengaja di Gramet dengan tagline yang bagus banget.
Apa? Ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama KPG, tagline-nya adalah mengapa orang-orang baik terpecah karena politik dan agama. Oke. Itu sebuah pertanyaan yang pengen banget aku jawab gitu. Kenapa ya? Iya. Kenapa ya? Hmm. Judulnya itu The Righteous Mind dari Jonathan Haidt. Ya. Dia sekarang lagi populer banget karena dia habis nulis buku yang relevan banget, judulnya Ancient Generation. Cuman yang ngubah perspektifku itu yang ini. Karena dari sini aku jadi paham kenapa kita di sosmed tuh gampang sekali marah. Kenapa banyak orang itu benci satu kelompok. Kenapa kita bisa ngebela kelompok kita segitunya. Aku tuh tinggal hidup selama bertahun-tahun di lingkungan yang ya cukup homogen aja gitu. Dari SD, SMP, SMA, sekolah itu Katolik lagi. gitu kan. Jadi aku tuh kayak nggak punya bayangan se-diverse apa Indonesia ini sebenarnya. Terus aku ngelihat kayak misalnya kayak kelompok yang lain gitu, kayaknya harusnya nggak gini deh hidup itu. Nah, setelah aku baca ini, aku jadi ngerti kenapa kok ada orang lain yang mungkin nggak suka sama kelompokku, ada kelompokku yang nggak suka sama kelompok lain, dan jadi ngerti gitu loh kenapa kok sekarang nih, misalnya di masa-masa politik gitu, kita gampang banget dipecah, 02, anak abah, 16%, gampang banget. Ini kan sebenarnya bukunya juga ngejelasin tentang masa-masa pemilunya Donald Trump yang pertama. Oh, oke. Jadi ngejelasin bagaimana orang-orang di Amerika itu, terutama yang partai Republikannya, menggunakan itu agama sebagai satu kelompok untuk ngumpulin orang nih. Gitu loh, kita tuh sama. Makanya mereka bisa segitunya ngebelain Donald Trump. Gitu sih. Tapi pakai dasarnya agama itu. Iya. Dan kenapa kok agama itu kayak pengikat yang cukup baik yang bikin orang benar-benar bisa jadi satu gitu. Tapi itu membuat lu memahami atau bisa menerima kalau orang begitu maksudnya? Memahami. Jadi nggak lantas jadi dibenarkan gitu ya maksudnya. Iya, jadi ngerti ini asalnya dari mana. Dan akhirnya setelah ketemu banyak orang, ngobrol sama banyak orang, baca beberapa buku yang lain, melengkapi konteks yang ada di Indonesia. Misalnya kayak ada bukunya Ian Douglas Wilson, judulnya Politik Jatah Preman. Ya. Itu aku jadi paham kayak kenapa kok di Indonesia tuh ormas tuh kuat banget dan ormas keagamaan tuh kepake banget. Dan lagi-lagi urusannya balik ke politik lagi. Jadi semua perpecahan kita di sosmed, bahkan mungkin di dunia nyata, kalau ditarik ulur ke motif politiknya, kita akan tahu kok kenapa kita harus kayak gini. Padahal sebenarnya kita ketika ketemu sama orang yang berbeda, ketika semua alasan politik itu lepas dari kita, ya kita sebenarnya orang baik yang normal aja. Kita nggak perlu punya alasan untuk benci satu sama lain. Jadi kalau disingkatkan dalam satu kalimat, Anda harus baca The Righteous Mind agar Anda bisa harus diulang. Anda harus baca The Righteous Mind agar Anda harus baca The Righteous Mind supaya Anda bisa berpikir tidak emosinya duluan, logikanya belakangan. Itu. Cakep. Jadi sekarang dengan Mas Adit sudah paham kalau kita bikin ormas keagamaan sekarang bisa lah yang ngumpulin sekitar 20.000 orang, gimana Mas Adit? Bisa tapi butuh backing. Itu kuncinya. Butuh backing. Nah, Siska, apa buku yang mengubah hidup atau perspektif Anda? Salah satunya tadi sudah Siska mention, Filosofi Teras, kemudian yang Atomic Habit, kemudian ada buku yang ketiga itu yang A Gentle Reminder dari Bianca, siapa ya nama lengkapnya aku lupa. Ini nggak bawa bukunya tapi nggak bawa, ya 3 itu. Terus yang keempat salah satunya ini yang aku bawa. Ini menarik nih, Ini teman-teman, Anda harus perhatiin bagian ini. Ini buku yang mengubah hidup Siska. Coba Siska jelaskan kenapa buku ini bisa merubah hidup Siska? Karena sebelum Siska ketemu buku ini tuh sebenarnya banyak ketakutan sendiri di alam gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di diri kita baik secara fisik maupun psikis gitu kan. Terus punya fobia terhadap laut juga, thalassofobia juga punya, kemudian takut terhadap kedalaman gitu. Terus kayak tidak punya skill berenang, padahal skill berenang yang harusnya wajib kita punyai gitu kan, wajib kita miliki. Kemudian ada teman baik yang ngasih buku ini, kebetulan waktu itu lagi ada agak kayak stres sedikit lah, lagi masa-masa stres. Kamunya waktu itu? Akunya. Kemudian ada teman baik yang ngasih buku ini untuk yaudah coba aja lihat, lucu kok ini bukunya gitu, coba lihat-lihat. Kemudian pas sudah ngelihat semua isinya, bukunya memang benar menarik, dan dengan buku ini Siska
tergerak untuk mencoba skill baru, ambil kursus berenang. Tadinya nggak bisa berenang. Nggak bisa. Oke, jadi sampai belajar berenang. Sampai Terus belajar berenang, kemudian mau nggak mau ambil kelas diving, kurs diving sampai ke rescue diving. Oke. Kemudian ya banyak hal lah yang bisa dipelajari setelah hanya melihat-lihat buku ini. Segitu mengubah Iya. Siska. Bukunya adalah Three Fishes. Three Fishes After Work. Teman-teman, ini adalah katalog, teman-teman. Katalog. Katalog ikan. Dibukain dong. Tunjukin dong. Jadi kita bisa melihat banyak sekali jumlah ikan-ikan di dunia ini. Apalagi kita kan negara maritim ya. Iya, Jadi bener sih. banyak banget laut yang bagus, dive spot yang bagus. Jadi ini yang kita bisa jumpai di lautan Indonesia kita, teman-teman. Siska, ini katalog, Siska. Itu urutan bacanya aja bebas, terserah lu. Iya, cuma karena memang jadi nggak baca ya, jadi lebih ke kayak Lihat-lihat ikan. Iya, lihat-lihat ikan di dalam buku gitu kan. Warna-warninya juga lucu-lucu kan. Tapi hebat sih menurut gue gini. Siska ngeliatin ikan, ya mungkin pasti baca-baca juga kan Iya. nama-namanya. Kenapa dalam banget gitu Karena pada saat itu emang lagi stres Kak. Jadi kayak ini kan warna-warnanya lucu ya. Jadi untuk menurut aku kayak attraction sendiri sih buat aku. Itu keren sih maksudnya. Iya. Kadang-kadang kayak kita berharap buku ini kadang-kadang ya gue pengen gue diubah oleh buku ini nih. Wah, ternyata memang penulisnya pinter, nulisnya kata-katanya Iya. keren segala macam. Ini kayak nggak harus kata-kata keren, nggak harus Gambar. ceritanya dengan twist, nggak. Betul. Tapi udah bisa mengubah. Emang kadang-kadang tergantung kondisi kitanya ya pas baca bukunya ya. Betul. Dan kemudian ya karena ada dorongan setelah baca buku ini kan akhirnya aku punya dorongan untuk aduh aku pengen banget lagi bisa ngelihat dengan mata kepalaku kepala langsung sendiri. dan mereka hidup. Kan selama ini kita melihatnya hanya di akuarium, kemudian di internet, di video gitu kan. Aku mau ngelihat mereka di alam mereka. Dan gimana caranya ya aku harus belajar jadi ikan juga gitu kan. Jadi Mau nggak mau ambil harus diving, belajar. iya. Nggak cukup ya, cuma main feeding frenzy nggak cukup. Nggak. Nggak cukup ke SeaWorld, nggak perlu. Nggak. Nggak cukup ya. Harus berenang ke dalam Jadi ya. SeaWorld ada beberapa. Iya. Walaupun ikan kerapu nggak ada sih. Yang lo harus wawancara sebenarnya temennya. Iya sih. Gue penasaran kalau gue punya temen stres, Kasih buku ikan. kasih buku ikan gitu kan. Iya. Jangan kalau ada yang stres rekomendasikan filosofi teras aja, jangan buku ikan. Nggak, cuma Masuk. temennya itu kepikiran apa gitu. dia emang ini sih diving juga karena dia memang profesional diving gitu loh. Oh, dia diving. Iya. Dia tuh niatnya pengen bantu melalui buku. Kebetulan di rumahnya cuma ada Cuma buku, ada buku ikan. Dia sambil milih buku ikan yang mana ya gitu, memang buku ikan semua kan. Tapi ternyata kan cukup mengubah gitu loh. Iya. Tapi interesting banget sih. Tapi biasanya kamu baca buku apa sih, Sis? Soalnya si Adit bilang bukunya kadang-kadang aneh-aneh, si Adit aja Aneh enggak. gimana? Apa sih? Ngapain seorang Siska membaca Sartre itu ngapain? Aku suka banget lagi. Kenapa baca Bagus, Sartre? eksistensialis. Bagaimana cara memulai baca Sartre? Mungkin gua itu dulu deh, karena gua Baca belum baca. Sartre waktu itu kebetulan ada handbooknya yang Eksistensialisme. ya, Harus ada bisa handbook. bahasa Prancis dong. Kita Nah, ini sudah diarahkan oleh Sebentar presiden lagi untuk kita bisa jadi- bahasa Prancis. Kita jago Prancis semua. Iya, Bacanya nggak belajar. boleh Sartre lagi. Awalnya baca buku itu, terus kok nggak tahu kenapa setiap baca bukunya kok ada relatable ke. Apa? Contohnya apa? Contohnya adalah di situ Sartre bilang bahwasanya manusia itu bebas menentukan ingin jadi apa saja. Seperti apa mereka mau dikenal tuh kita bisa menentukan sebenarnya. Nah dari situ Siska kayak nge-flashback gitu loh Kak. Jadi kayak flashback, oh berarti beberapa tahun lalu sebelum orang mengenal Siska Asiskae itu Siska sudah, oh yaudah aku mau dikenal seperti ini di dunia maya, di internet, di sosial media gitu. Dengan self branding yang agak bahasanya, self branding yang agak liar. Ya yang mungkin. Nah kemudian tapi dari situ Sartre bilang selagi manusia itu mau mempertanggungjawabkan apa yang mereka ambil atau yang mereka putuskan tadi gitu. Nah flashback lagi pada saat itu akhirnya Siska kena masalah hukum. Tapi which is Siska berani menghadapinya gitu. Maksudnya kayak, oh ya udah ini responsibility juga gitu kan. Dan 2 kali lagi. Jadi ya bener-bener berani menghadapi itu dan berani bertanggung jawab atas apapun pilihan sebelumnya gitu. Semoga para koruptor juga baca Sartre ya. Wow.
Waduh susah. Jangan nanti tambah korban. Bukan dong. Dia baca sebagai koruptor. Kalau tidak apa-apa. Lu mau apa lo gitu kan? Iya. Betul, Pak. Salah satunya Baru. itu sih Sarte. Ya masih jauh sih pejabat baca buku masih jauh sih. Masih jauh. Masih jauh. Soalnya katanya Bikin nggak kebijakan semua. nggak usah pakai ilmu buku katanya. Oh gitu. Nggak ada ini ilmunya di buku. Nggak semua ada di buku soalnya. Betul, katanya. adanya di partai. Oh, iya. Bukan gue ngomong. Apa ya kalau buku lu apa? Aduh, gue ini buku udah tua, 20 tahun lalu gue baca. Kalau nggak salah dia terbitnya 2004. Jadi bahkan belum ada sosial media. Itu buat konteks. Buku ini salah satu buku non-fiksi yang gue inget terus isinya. Kan gue banyak baca non-fiksi ya. Dan kadang-kadang udah lupa gitu. Sebanyak itu gue udah lupa itu apa ya premisnya. Tapi nggak tahu apa buku ini gue inget terus. Udah bisa bilang judulnya? Belum? Ya lu salah. Belum. Ya. Bebas. Jadi buku ini ngajarin bahwa ternyata lebih banyak pilihan itu tidak bikin kita lebih bahagia. Sebuah paradoks. Kan kita pikir makin banyak pilihan, Ya, makin happy dong. Iyalah. Saya mau beli apa? Mau beli motor, mau beli mobil. Kalau bisa ada banyak opsi dong. Iya, ya iya, kan? iya. Mau nikah, kalau bisa banyak pilihan dong. Udah pacaran banyak gitu. Ya nggak bareng-bareng dong pacarannya Iya, dong. bareng. Cuma maksudnya, Iya. makanya kan biasanya kita bilang harus ada Pilihan option. yang banyak itu Harus menyenangkan ada buat kita. choices. Iya. Pilihan pasta gigi, pilihan rasa selai. Nah ini kata penulisnya. Dan dengan riset, ternyata makin banyak pilihan, makin orang nggak bahagia. Bahkan rahasia bahagia itu justru mengurangi pilihan kalau bisa. Nice. Dan itu judulnya The Paradox of Choice oleh Barry Schwartz. Gitu. Ini nempel terus di kepala gue. Salah satunya topik, ada dua tipe orang dalam menghadapi pilihan. Ada yang maximizer, ada yang satisficer. Itu gue inget terus tuh. Jadi maximizer itu ngotot kalau dia mendapatkan sesuatu harus yang terbaik. Makanya misal- mau banyak pilihan. Oh, misalkan beli HP, mau beli HP, gue beli HP. Orang maximizer tuh akan nontonin semua video YouTube review. Gitu kan, bacain semua artikel, datengin semua tokonya dipegang, barangnya ditimbang. Itu maximizer karena dia merasa apapun yang saya dapat harus yang terbaik. Tapi ntar yang dibeli yang murah. Berbanding. Ya, dalam budgetnya. Ini. Dan perilaku ini apapun, milih sekolah, milih pasangan hidup, itu namanya maximizer. Nah, kelompok kedua namanya satisficer. Oke. Satisficer itu tetap mengevaluasi, Oke. tetapi dia set a limit. Gua nggak mungkin ngecek semua, gua nggak perlu tahu semua. Tahu Pada batasan. akhirnya gua akan memilih menjatuhkan pilihan pada yang good enough. Dan habis itu gua nggak mau menyesali, gua nggak mau ngeliat lagi tahu gitu gua gitu. Nah, orang-orang ini terbukti akan lebih bahagia dengan pilihan-pilihannya dan bahagia dalam hidup in general. Jadi bukan soal pilihan apa yang benar, tapi karena sudah bisa mengambil pilihan dan menerima pilihan itu whatever the outcome is, malah dia Iya. akan lebih Dan tenang. dan proses pemilihannya dia batasin, itu juga penting. Oh. Karena kalau lu memilih antara 3 opsi sama memilih 10 opsi, lu akan capek di milih 10 opsi itu. Proses pertimbangannya, mikirnya, terus nanti misalkan udah dapet pilihan nih, nanti lo akan thinking back 9 yang gua nggak ambil tuh mungkin jangan-jangan lebih oke. Iya. Ngeri kan? Iya, Sementara iya, kalau iya. lo cuma punya 3 pilihan, ya lo inget yang 2 yang lainnya, oke lah gitu. Iya. Ini argumennya solid banget, bagus banget sih. Dan gue jadi inget kadang-kadang, lo Gen Z? Lo Gen Z atau milenial? Gen Z atau apa? Kayaknya. Ya, pokoknya gue anggap ya gue 9Z. jauh lah ya Gen Z. sama gue. Iya, semua jauh dari lu. Masuk. Udah Enggak, bacahan maksud gue- Mas. Ini gue nyalahin kan. Iya. Ya, maksud gue tuh masih besar dengan yang namanya hiburan itu kan nyewa video tuh dulu. Itu Rental. kita dulu rental DVD, rental DVD. Rental VCD. DVD apa? VCD. Gue tuh bahas sebelum VCD, masih video Betamax. Oh iya. Nah, Iya itu sih. kan Aku setuju. Semuanya Jawa malu. Gara-gara Aku itu setuju. kita jadi susah mungkin. Gue masih saya rental Ya, DVD waktu pokoknya itu. ya DVD boleh lah, sama Iya, itu kan iya. beda itunya. Iya, Cuma iya. kan kita dulu kan kita terbatas kan. Iya. Maksudnya apa yang ada di Mau nggak mau rental. filmnya Eddie Murphy lagi, lagi Iya, gitu kan? kan dia. Cuma sekarang kita nyalain Netflix, gue Oh, bisa, banyak banget ya. gue bisa 30 menit browsing filmnya dan bukan nonton. Ujung-ujungnya tidur juga gitu kan nggak jadi gitu. Yang ini kali ya, aduh enggak deh. Terus aja browsing karena gue nggak nonton dan gue nggak happy juga gitu. Iya sih. Jadi dulu kalau rental kan kita ngambil paling katakan 3 gitu Iya, ya. Mau nggak mau kita pasti nonton antara 3 itu Silat kan. lagi, kartun Silat lagi. Iya bener sih. Interesting sih. Ya, Apalagi itu. di era sekarang ya. Tapi buku juga gitu nggak sih?
Makanya sekarang ada Aduh, orang iya. hobi beli buku, beli doang bukan baca. Aduh. Oh iya, yang ada istilah Jepangnya itu ya. Bapak Iya, mau beli ngomongin tapi saya nggak dong. baca itu ya. Kayak mereka mencoba mencari-cari opsi aku mau baca apa ya. Yes. Tapi padahal nggak dibaca. Iya. Ya mungkin akhirnya balik ke cerita Lapas tadi. Lapas tadi kan karena emang nggak ada pilihan tuh. Iya. Mana lebih Jadi bahagia malah mungkin. jadi dibaca. Iya. Klub bacanya lebih happy yang ini. Iya Siapa loh. tahu kalau di Lapas kita banyakin bukunya malah napinya bingung kayak aku mau baca. Gak mau baca malah jadinya ya. Iya. Kebanyakan pilihan. Sama kayak kalau lagi ini nggak sih order makanan online. Ah iya, bener. Tapi semua ya. Iya. Bener banget. Scroll Lama. akhirnya nggak jadi makan. Iya. Nggak Akhirnya sih. Indomie gitu. Nah, iya itu ya. Bukan nggak jadi makan, tetap makan, tapi Iya. ujung-ujungnya masak sendiri Iya, gitu. Indomie Makan. atau masak Saking masak gitu. udah pesan, udah masuk keranjang, kok ongkirnya segini nggak jadi. Iya. Gede banget tiba-tiba. Iya. Tapi itu menarik sih. Apalagi zaman sekarang bener sih kayak kata Siska, bahkan sampai Tambah medsos. makanan aja tambah medsos lagi, Iya. tambah mau milih bukan cuma lihat yang mana yang bintang 5, lihat Iya. dulu deh rekomendasi TikToknya apa. iya. TikTok, Udah cari. Tinder juga bahaya. Oh iya. Tinder. Banyak Gua pernah di pilihan. Tinder soalnya, jadi gue Oh, nggak tahu. masa? Gua nggak tahu. Iya sih, tapi menurut gue benar. Jadi orang harus baca The Paradox of Choice karena Orang harus baca Paradox of Choice supaya bisa mengelola pilihannya agar lebih bahagia dan bukan malah stres atau nggak happy. Kelolalah pilihan-pilihanmu. Yes. jadi Kalau tuh. pilihan-pilihan. Oke, gue boleh ikutan juga. Boleh dong. Ya boleh. Rekomendasi Kan dulu. acara lu. Oh iya, acara Iya. lu kita nggak punya hak Lu manual ngelarang. mobil ya? Manual mobil. Mau mengubah hidup. Enggak lah. Manual maksud sama kayak katalog ini ya. Gue adalah katalog mobil Toyota tahun 98 kayak gitu. Tapi mengubah hidup bisa loh, karena itu gue pengen beli mobil gitu kan. Iya, bisa. Gue jadi belajar, menabung segala macam, akhirnya gue beli mobil. Bisa jadi. Tapi gue mau rekomen, gue tadi bingung antara dua ini ya. Tapi ini buku sebenarnya cukup standar. Ini sebuah buku yang tentang komunikasi sebenarnya. Bacanya mungkin udah lama banget sih, udah hampir 20 tahun yang lalu, maybe sekitaran lah ya. Tapi menurut gue pada saat gue baca, itu benar-benar mengubah bukan cuma opini ya, tapi pendekatan yang gue ambil saat berhadapan dengan orang lain, baik itu settingan pribadi maupun settingan massal besar gitu. Karena menurut buku ini, kalau kita mau berinteraksi dengan orang lain, ada beberapa hal yang akan secara langsung membuat orang itu ngeblok kita gitu. Salah satunya adalah langsung bertentangan dengan dia, langsung mengkoreksi dia dan lain-lain. Jadi dia seperti mencoba memperhalus interaksi kita dengan orang lain dengan cara apapun juga, orang jenis apapun juga, kalau kita deketin itu kita harus masuk ke flow-nya dia dulu. Bahwa di tengah nanti lu mau koreksi, lu mau menunjukkan dia salah tentang sesuatu segala macam, it could only happen kalau kita sudah ikut dalam flow-nya dia. Nah, ikut dalam flow-nya dia ini juga ada cara-caranya gitu. Cara-caranya adalah dengan membuat dia mengatakan iya for anything secepat mungkin. Misalkan bisa kayak cuma hari ini panas banget ya. Itu pun sudah seperti membuka sebuah kunci kecil ke orang tersebut gitu. Cara-cara lainnya adalah dengan sesering mungkin menyebut namanya dalam perbincangan gitu. Karena ternyata the sweetest thing, hal termanis yang akan didengar orang adalah namanya sendiri gitu. Jadi saat kita baru kenal dengan orang dan kita bisa sering nyebut namanya, ternyata itu aja udah ngebuka lagi pintu-pintu kecil. Jadi menurut gua banyak hal di dalam buku ini yang sebenarnya ini mungkin banyak banget yang udah baca ya, tapi buat mereka yang belum, it's worth your time gitu. Karena akan membantu sih menurut gua. Banyak yang bilang bahwa oh itu basic banget. Jangan salah loh. Gua orang komunikasi, tapi banyak yang terlupa dari poin-poin di dalam buku ini. Itu sih sebenarnya banyak hal yang terlupa. Dan kalau gue sih beruntungnya adalah karena gue orang komunikasi, itu otomatis jadi gue lakukan dalam interaksi keseharian. Karena mau nggak mau kan ketemu narsum segala macam beda-beda terus segala macam, itu membantu banget sih kalau menurut gue ya. Bukunya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. It's one of the best selling books ever in the world. Tapi buat yang belum baca dan butuh dorongan untuk gimana ya cara berkomunikasi, gimana ya gue ngasih masukan ke kolega gue ini gitu, atau ke atasan gue, atau bahkan ke dalam keluarga, istri, suami atau apapun itu sebenarnya bisa menjadi cara. It's not a fail-proof way menurut gue. Sekarang selalu ada cara-cara yang berbeda antar tiap-tiap orang, tapi basicnya sebenarnya ini masuk ke
manusia, lagi-lagi manusia. Ke manusia manapun sebenarnya basicnya cukup masuk. Bahwa Anda ketemu dengan orang yang lebih keras kepala daripada apa yang diceritakan buku ini, itu hal yang berbeda gitu ya. Tapi menurut gue itu basic yang sangat-sangat bagus sih sebenarnya. Nah, ini gue tadi kemarin kan gue bilang ada buku satu lagi sih sebenarnya buat gue yang berpengaruh, tapi gue udah nggak megang lagi bukunya. Ini tuh sebenarnya agak waktu gue baca itu, sebelum gue baca ini tuh gue sempat baca satu buah buku. Itu sebenarnya I'm not too proud that I read it, to be honest, tapi gue baca 20 tahun lalu. Itu buku terbitan tahun 2005 kalau nggak salah. Gue baca sekitar 20-an tahun yang lalu. Itu sebenarnya tentang pick up artist. Pick up artist tau nggak? Oh, kayaknya gue tahu di buku itu hitam bukan? Yang gue beli buku utamanya hitam, betul. Iya, tapi yang gue beli itu waktu itu udah biru, cetakan nggak tahu keberapa lah ya yang gue beli. Jadi itu tentang komunitas pickup artist. Pickup artist itu adalah cowok-cowok yang saling sharing tentang bagaimana mereka bisa bicara sama cewek, gitu. Nah ini kan 20 tahun lalu ngebungkus. Ngebungkus. Sebenarnya lebih akurat sih. Itu terjemahan pickup. Sebenarnya ada sih. Ya, benar-benar. Iya kan? Iya. Iya kan, buat Gensi ya kan, ngebungkus. Silakan lanjut. Tapi kan di era itu kan gue masih single, gue tuh nggak pinter berhadapan dengan perempuan. Gitu. Jadi gue butuh masukan-masukan gitu kan. Mas seganteng ini ngomong kayak gitu, Anda percaya? Enggak kan? Bohong banget. Ini berkat buku itu gitu kan. Jadi sebenarnya buku itu diajarkan basically adalah bagaimana sih caranya lu bicara dengan lawan jenis. Gue bacalah buku itu ya, dan buat gue itu cukup menarik karena banyak hal-hal yang menurut gue, wah kayak gitu kan norak. But on the other hand, ternyata itulah yang menarik mata dulu gitu kan. Terus ada yang kayak, oh ngomongin kayak gini, wah itu kan nggak menarik. Tapi ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang buat cewek itu justru dia akan bisa bicara panjang kalau ditanya ke arah situ kayak gitu-gitu loh. Namanya juga pick up artist ya. Jadi mereka pinter lah kayak gitu-gitu. Nah, di dalam perjalanan buku itu gue agak kayak ini buku agak-agak ya kayak I shouldn't follow everything in it gitu kan, kayaknya jangan diikutin semua, dan ujung-ujungnya memang buku itu jadi agak kontroversial karena dianggap bahwa itu kalau dipraktekin semua itu agak mengecilkan perempuan dan lain-lain gitu. Jadi we don't always have to agree, kita nggak harus selalu setuju dengan isi sebuah buku gitu ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa belajar dari buku tersebut gitu ya. Mungkin udah baca Karl Marx, mungkin nggak setuju dengan semuanya gitu kan isinya kan. Tapi buat gue adalah buku apapun bisa mengajarkan kita sesuatu. Dan buat gue itu mengubah pandangan gue bahwa gue kan pemalu gitu. Dan itu menunjukkan bahwa oh being too shy, terlalu pemalu itu kan? Menjadi sebuah masalah juga gitu loh. Kita nggak ada yang percaya kan tadi kan? Nggak percaya sama pemalu. Nggak pede ngomong sama cewek, pemalu. Itu nggak ada yang percaya kan? Nggak deh. Aduh, sampai saat ini pun gue masih begitu. Asik. Tapi kita follow lestari aja. Iya. Udahlah, hibur gue aja. Karena kita harus ikutin flow-nya tadi. Nah, itu flow-nya. Itu tadi. Dan sebut namanya. Oke, Tim. Oke. Itu bukunya judulnya The Game by Neil Strauss. The Game. Jadi Neil Strauss itu adalah cerita fiksi, tapi dia kan menggunakan tokoh namanya Style. Dia sebenarnya cerita fiksi tapi berdasarkan komunitas dia sendiri. Jadi dia memang punya si komunitas itu. Dan memang semangatnya adalah membantu orang-orang yang susah berinteraksi dengan lawan jenis untuk punya kemampuan itu. I mean, saran-sarannya tuh aneh-aneh banget. Jadi misalnya kayak lu merasa lu nggak punya apa-apa untuk memikat lawan jenis, maka lu datang pakai apa? Lu pakai topi warna ungu, fedora ungu, ada ekor pikoknya. Minimal lu duduk di bar, itu cewek akan nanyain, topi lu jelek banget minimal gitu. Itu minimal. Dan itu udah ngomong. Dan itu udah cewek ngomong sama lu kan? Dia itu. Minimal Gitu ada maksudnya. cewek yang ngomong jujur janggal. Atau bilang, Mas, boleh geser dikit nggak?" gitu kan. Takut dikira temen gitu kan. Iya. Tapi minimal tuh gitu. Jadi buat gue itu menarik. Itu apa gue lupa deh. Itu ada namanya juga tuh, hal-hal yang menarik, yang norak, tapi it could be a conversation starter. Buat gue itu mengebuka mata sih. Tapi begitu ketemu Dale Carnegie kayak, oh ini lebih positif gitu. Tidak untuk digunakan untuk hal-hal yang salah gitu kan. Gitu sih kalau menurut gue. Aku mau nambahin boleh nggak? Boleh. Jadi, sebenarnya ada benang merahnya itu, ini sama bukunya Mas Hendry yang marketing. Sama buku ikan? Aku nggak tahu kalau buku ikan ya. Cuman kalau kita ngelihat trik-triknya tadi itu sebenarnya kan kalau di Jonathan Haidt itu dia bilang manusia itu memutuskan segala sesuatu pakai emosi. Nah, dia juga nulis itu kan, exactly. Aku ingat ada satu bab itu. Emosi. Jadi
kalau kita ngobrol sama orang, kayak tadi ngomongin masa mengkoreksi orang gitu, kita ngomongin dengan data, ngomongin pakai Nggak masuk. nggak masuk. Nggak masuk. Orang tuh yang mau harus bener ke dimenangkan, data lu nggak masuk. harus dimenangkan emosinya dulu, Yes. gitu. Makanya kalau ngomong sama orang tuh nggak bisa kayak pakai data. Ini loh kita akan begini, ini datanya seperti ini. Harus sesuatu yang kontroversial, sesuatu yang bikin orang penasaran, sesuatu yang diserang tuh emosinya kayak kita ini bangsa yang besar gitu tuh kayak iya Kita ini bisa oleh antek-antek asing. itu kita akan kayak oh ya benar aku setuju gitu. Jadi Iya sih. I think ketika benar-benarnya kalau aku balikin ke bukunya Mas Hendri yang marketing ya, yang aku pegang buat aku ngonten selama ini juga sama. Aku kayaknya waktu kita ngobrol aku juga ada sempat bilang kalau kayaknya orang Indonesia tuh nggak bisa diajakin baca buku dengan kasih tahu ini loh itu buku bagus, ada isinya A, B, C, D, kayaknya akan membuat otakmu tuh jadi gini. Yeah. Kita tuh akan kepancing baca buku karena FOMO, pengalaman emosional, cerita baca filosofi teras di lapas. Itu akan lebih appealing buat orang daripada filosofi teras tuh nanti dia akan mengutip ini nggak menarik. Yang menarik kan cerita bagaimana filosofi teras itu bisa menguatkan orang-orang di lapas. Iya. Itu yang akan bikin orang kepo. Itu yang bikin orang FOMO. Setuju. Apa yang akan membuat masing-masing lah ya, Siska mungkin duluan. Apa yang akan kalau lu ada di perpustakaan atau misalkan di toko Ya. buku ya, Iya. lu udah tahu gue mau milih buku hari ini gitu. Apa yang akan membuat lu memilih buku tersebut kalau lu hanya boleh pilih satu? Waduh. Apa gitu? Susah amat. Nah, itu Tuh. Itu pertanyaan nggak boleh ditanya tau sama orang yang emang hobinya buku tuh nggak bisa. Iya loh. Nggak bisa. karena at the moment Nggak lagi bisa lihatnya apa ya? beli satu tuh nggak bisa. Atau ceritakan sebuah momen di mana lu mempertimbangkan membeli buku A, B, dan C, tapi lu memilih A dan itu kenapa? Nggak ada. Kemarin gue dia habis 2 juta, nggak bisa. Nggak bisa. Coba. Saya saksi matanya nggak mungkin. Tapi Jadi kan, dia sama kan dia. misalkan di bandara misalkan, kan lu nggak Iya, mungkin iya, bawa 8 buku gitu. Iya, Gua iya, harus iya. milih satu nih gitu. Biasanya pasti bener kata Mas Adi tadi sih, kefomuan sih. Jadi banyak banget Rekomendasi. rekomendasi. Iya, dari review-review buku atau Bookstagram orang-orang yang lewat-lewat kayak, oh aku pernah nih dengar video rekomendasi buku ini, tapi aku belum punya nih di rumah, jadi belilah gitu. Kalau 1-2 ya. Kalau berdasarkan genre, kebanyakan bukunya Siska apa? Semua genre ada. Oke. Jadi kayak fiksi ada, terus self improvement ada, self help ada, terus kayak sejarah, filsafat, psikologi. Eklektik. Kemarin BBW dia habis banyak buat beli buku Bakunin. Iya. Bakunin. Bakunin. Lagi. Ada di BBW. Ada. Aku lagi bucin banget nih baca itu. BBW punya buku. Takut kan? Kalau lu apa, Mas Adit? Aku sih kayaknya selain karena FOMO, mungkin salah satu pertimbanganku adalah aku lagi penasaran sama apa. Kayak aku beli Oke. buku ini, kan aku beli versi bahasa Indonesianya. Oke. Itu aku beli tahun 2023-ish. Emang lagi masa-masa kampanye. Kan 2023 akhir kan, masa-masa kampanye. Jadi jenuh banget melihat orang mendebatkan satu sama lain tentang pilihannya. Terus ada buku ini kayak, iya kenapa ya orang bisa berantem ya? Jadi pengen nyomot. Yang Oh berarti lu udah denger inian orang menceritakan soal buku itu gitu ya? Salah satu yang aku dengerin Mas Panji waktu itu nyeritain Oh iya, buku iya, itu oke. juga. Terus satu lagi yang mungkin bikin tertarik adalah cover sih. Iya, Tetep bener. cover tuh Tetep ya. ngefek. Iya dong, bener dong. Aku punya satu temen novelis namanya Naomi Midori. Dia punya buku judulnya Pasien. Sampai hari ini masih cover novel terbaik yang pernah aku lihat. Covernya simple, cuman mata aja. Jadi kayak buku tipis terus ada mata. Di dalam mata itu ada kayaknya kaki atau apa sama gitu. ada kayak serangga Sama kecil. serangga gitu. Jadi kita lihat itu tuh kita nggak kebayang ceritanya apa, tapi kayak wah ini kayaknya serem deh, kayaknya seru deh dan tipis. Jadi apa ini gitu? Aku rasa banyak buku-bukunya Mas Hendri juga ketolong cover juga banyak. Diusahakan. Lu apa ya? Penentunya? Penentu, aduh. Gue tuh kalau secara genre itu berubah. Jadi waktu gue kecil sampai kira-kira awal kerja itu fiksi semua. Gue suka banget fiksi, terutama action thriller. Apa? Komik atau? Enggak, novel. Dari waktu kecil? Udah novel? Kecil gue Agatha Christie. Gue SD tuh udah seneng pembunuhan, misteri. Udah senang pembunuhan. Udah senang cerita pembunuhan dong. Iya. Cerita Udah senang pembunuhan. Oke. True Detektif dulu waktu kecil. Oh, iya, 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 itu 5 seru. kawan tuh baca Iya, iya. semua.
abis itu gedean tuh kuliah tuh udah Robert Ludlum ya, Bourne. Karakter Jason Bourne, Tom Clancy, pokoknya kayak gitu-gitu. Tapi terus mulai kerja itu lebih suka non-fiksi, mulai pindah non-fiksi. Nah, tapi sekarang lately berubah lagi. Gue lagi coba mau ke classics justru. Oke. Jadi gue tetap baca non-fiksi. Cuman mungkin karena merasa secara statistik kan gue makin dekat ke kematian ya. Semua kita semua. Iya, tapi secara statistik gue lebih dekat lagi. Belum tentu. Statistik, gue bilang average. Lu lebih santai dari gue ya. Jadi tiba-tiba gue kepikiran, gue nggak bisa nih kalau gue meninggal, gue nggak cukup banyak baca buku-buku klasik, buku-buku terbesar lah. Apa Dostoyevsky, Moby Dick dan lain-lain gitu nama-nama, iya nama-nama besar tuh jangan sampai gitu. Berarti klasiknya juga fiksi ya? Fiksi klasik. Klasik iya jadinya sastra. Iya kan. Kan sebelum ini kan ada kayak Plato gitu kan bukan fiksi jatuhnya. Akan termasuk ya masa filsafat. Pokoknya buku-buku yang dianggap ya itu kayak Fyodor Dostoyevsky the greatest of gitu berarti. all times lah gitu. Sekarang lagi baca apa? Sekarang lagi baca buku kuliah karena lagi musim UAS. Gue lagi stres banget. Dia tahun ini lagi ini udah syukur masih bisa terbit dari buku ini. Itu yang bikin gue paling sedih kuliah lagi tuh apa? Sebenarnya bukan kuliahnya sih. Gue gak ada waktu baca buku pilihan gue sendiri. Waktu tuh habis baca buku rujukan dosen. Kuliah. Lelah. Oh jadi lu sekarang udah berapa bulan ini nggak ada yang buku yang lu baca untuk spare time itu nggak ada? Ada tapi itu colongan-colongan cepet gitulah. Tapi itu most of my time tuh habis lah sama textbook. Oke. Kalau lu bisa baca, gue yakin deh karena selalu ada biasanya ya. Ada buku yang gantung di kepala kita tuh, yang kita kayak, gue pengen banget baca buku yang itu lagi, tapi belum dapat lah, belum beli atau apa segala macam. Lu pengennya apa? Buku yang masih penasaran. Yang lu penasaran dari dulu kayak, bukan dari dulu lah ya, mungkin baru-baru ini juga gue pengen tahu aja sih isinya apa gitu. Ya itu, Crime and Punishment tuh Dostoyevsky kan? Crime and Punishment ya. Itu ada di rak gue udah lama. Lu pengen masih nyentuh itu? Gue pengen banget nih memanggil gue tiap kali gue ngelewatin dia. Bacalah aku. Gak bisa. Ini pengalaman aku ya. Aku baca part 1 terus nyerah. Susah banget ya? Crime and Punishment. Bingung. Kan enggak tahu ya, mungkin aku enggak terbiasa sama caranya nulisnya Dostoyevsky tapi capek bacanya itu. Terus nama karakternya kadang beda-beda. Ih, gue juga keganggu karena namanya panjang-panjang tuh Crime and Punishment dan nama Rusia gitu suka pusing gue juga gara-gara itu. Jadi nggak pernah baca Rusia sampai belum pernah. Pengen ini bakal jadi yang pertama. Nama itu ngaruh banget sih. Saranku ya, kayaknya Tolstoy. kalau iya betul. Mendingan Tolstoy. Bener. Oh ya? Kalau mau nyoba Rusia, startnya kayak dari Tolstoy dulu. Oke. Aku kemarin habis nyelesain Haji Murad itu menyenangkan sekali. Vibe-nya kayak baca Mohtar Lubis. Gue suka Mohtar Lubis by the way. Suka banget Mohtar Lubis. Jadi coba itu dulu kali. Oke. Startnya situ dulu, terus nanti kalau kayaknya udah kuat dari Tolstoy, terus kayak baca Dostoyevsky. Nah Dostoyevsky capek banget kayaknya. Iya, gue kan kepo doang. Ini buku kayaknya selalu, disebut sebagai karya besar gitu kan. Jadi apaan sih gitu? Kalau Siska ada nggak judul yang pengen banget baca tapi belum kesampaian? Udah kesampaian, tapi sama ngedrain jadinya stop dulu. Apa tuh? Max Weber kemarin. Oh. Max Weber. Itu tentang apa ya? Ada kayak ekonomi, filsafat juga. Mas Weber, Tapi kayak di otak capek sih. Tapi kenapa menyentuh ke sana dulu tuh? Karena kemarin habis baca Bakunin kan, terus kayak ada relatable-nya. Terus kayak ada relatable-nya sendiri, terus kayak coba deh penasaran mumpung udah punya bukunya. Jadi kayak habis kepancing salah satu buku ini terus kayak nge-mention buku sebelumnya atau buku apa yang lain gitu kan, dan mumpung punya jadi kayak ada nih. Jadi Gue mau mencoba menormalisasi beberapa hal yang terjadi karena gue rasa kalau gue ya, gue mungkin the least book reader di sini ya. Dan menurut gue itu nggak apa-apa gitu karena menurut gue selama kita masih punya dorongan nggak apa-apa banget kok. Gue yakin banyak di sana yang kayak aduh gue untuk mulai aja mungkin buku-buku gue masih cemen-cemen, ini buku gue kurang cemen apa gitu, ini buku-buku hype semua gitu. Cuma menurut gue selama kita masih bisa mendorong diri itu it's still always a good thing. Dan ada beberapa asumsi-asumsi tadi bahkan seperti yang dikatakan Mas Adit, bahkan bisa menilai buku dari cover itu mau nggak mau itu kayak human thing ya. Kita Iya dong. karena selalu dibilang don't judge a book by its cover, itu kayaknya saja susah. Karena harus diakuin tetap loh ada cover-cover yang menarik. Walaupun sekarang banyak yang ini kan kayak apalagi klasik-klasik tuh dibikin covernya seragam semua. Bagus. Ada temen aku di Jogja namanya Mas Cahyo, dia punya penerbitan namanya Sila Media. Tuh covernya bagus-bagus. Dia rajin nerbitin klasik dengan cover yang
nggak kayak collectible banget. Oh. Beliau ini sadar kalau buku tidak hanya untuk dibaca tapi untuk dipajang di ruang tamu. Iya sih. Jadi dia desain covernya bagus banget. Sekarang malah gue liat banyak yang Norris kan? Norris. banyak yang ini banget, banyak yang Norris standar habis semua. ngeluarin yang hardcover Crime and Punishment bagus banget. Ya, lu beli deh. Gue udah punya. Ulang tahun lu Soft kapan? cover. Biar ada 2 yang teriak-teriak sama lu. Oke, itu satu ya, bahwa ternyata nggak apa-apa kok. Itu wajar untuk menilai sebuah buku dari covernya. Itu juga gue harus akuin juga sih, ada juga beberapa buku yang gue beli karena covernya menarik ataupun tulisan di covernya itu ya kayak wah gue pengen tahu banget nih cerita soal ini gitu kan, seperti kronik penculikan aktivis dengan kekerasan negara 1998 ini. Zoom in. Ini bukunya Siska ya tadi ya? Iya. Ini bukunya Siska. Sudah dibaca, sudah ada Ini nanti catatannya. disensor nggak? Enggak. Itu ada Ini tulisan buku Prabowo resmi Ini ini. buku nggak boleh nih. Ini kan ISBN resmi ya. Oh iya, resmi. Ada kok Ini tersedia. kalau mau- Nggak, soalnya kemarin, sorry mas aku potong. Soalnya kemarin sempet ada mengupas-mengupas selain buku riset Indonesia, terus buku ini, itu akun Instagramku tiba-tiba hilang. Seriusan lo. Serius. Padahal ngomongin buku. Iya, terus kayak aku ada salah satu bab di riset Indonesia yang ya menyebutkan lah instansi tersebut, terus kayak pas banget ada kejadian air keras itu kan. Kemudian aku lumayan speak up dan mengkritisi itu, terus kayak aku foto, aku posting di Instagram, hilang Instagramnya. Akunku hilang selama 2 hari recovery gitu. Aduh, Tapi recover. recover akhirnya. Tapi Jadi confirm kalau itu gara-gara itu. Buku loh, padahal buku. Soalnya tidak ada hal lain yang aku lakukan gitu loh selama ini. Padahal kata Henry, ngapain negara takut sama buku gitu kan ya? Nah, itu buat teman-teman baca sejarah. Iya. Negara dalam sejarah itu negara macam apa yang takut sama buku? Lihat aja. Ada patternnya. Penguasa macam apa yang takut sama buku? Betul. Ada patternnya. Iya. Itu kenapa saya yakin di negara kita nggak ada yang takut sama buku pasti. Tidak. Tidak Nggak, ada. Tidak. nggak lah. Tapi kalau memang channel kita hilang 2 hari, Oh, nggak apa-apa, nanti bisa recover kita. oh bisa recover ya. Nanti Siska bantuin ya. Siap. Caranya ya recovernya ya. Siap. Ya, atau kita pindah di @redaksi Nalar TV 2 gitu nanti ya. Aduh, lucu Nanti lagi. kita di situ lah gitu ya. Bukan. Bukan Nalar TV ya. Bukan jadinya Nalar. ya. Iya. Kedua, bahwa hobi atau mungkin gini ya. Rangkaian baca, kadang-kadang kan kita kalau lagi seneng banget baca tuh bisa back to back bahkan 2 buku, 3 buku berbarengan gitu Iya. ya. Tapi bener nggak bahwa hal-hal itu kadang-kadang memang bisa hilang sementara lalu balik lagi. Ada masa di mana membaca itu bisa sama sekali, bahkan kita lagi nggak baca buku sama sekali, itu ada nggak momen-momennya? Oh, lu nggak mungkin ya, lu kan Enggak, gue segala suka macam. baca ya. Kalau Siska pernah terjadi nggak? Kalau untuk yang hilang sementara itu, nah sering, cuma gimana sih caranya untuk meminimalisir biar nggak kayak nguap setelah baca buku terus kayak nguap gitu aja, dengan cara yaitu salah satunya ikut book club untuk kayak diskusikan dengan point of view orang yang berbeda begitu. Kemudian Tapi pernah anggot-anggotan nggak baca dan nggak baca, tiba-tiba ada masanya lagi nggak baca buku apa-apa gitu, ada nggak sih? untuk belakangan ini sih belum ada, tapi kalau dulu ada. Memang kayak nggak pernah mau baca buku karena ya salah satunya nggak ada buku lagi selain yang di penjara itu Oh, itu cuma mah 2 beda. doang. itu namanya akses buku Anda tidak ada akses terhadap buku. Baca itu. Memang Iya nggak ada. Kayak kalau lagi asik traveling gitu, tapi sempet kayak colong-colongan sempet disempetin waktu perjalanan atau waktu mau tidur itu selalu. Karena Kamu kalau kalau traveling bawa buku nggak sih kayak bawa pergi pesawat minimal 2. gitu? Ya minimal 2. Ih, minimal 2. Iya. Itu apa? Fiksi non fiksi atau? Iya. Kadang kalau misalnya baca buku gini kan kayak capek dengan emosi apa segala macam, akhirnya kayak oke, stop dulu daripada toksik, aku marah-marah nggak jelas, stres, akhirnya pindah ke buku ikan misal atau pindah ke novel yang ringan-ringan gitu kan. Aquarium portable. Betul. Iya kan? Jadi kayak Makanya biasanya kamu baca buku penculikan 98 itu ya sambil begini aja. iya bisa. Lo suka buku fisik aja atau bisa baca buku digital? Gue nggak bisa. aku mencoba amat sangat keras untuk, aku udah punya Kindle, aku beli ebook, terus aku punya akun Goodreads itu apa segala macam. Tapi nggak bisa karena nikmat ketika Emang sih, membeli buku dan mencium aroma bukunya itu yang buat aku Emang sih. itu Iya sih. Kalau gue sih mata aja sih. Mata entah kenapa kayak walaupun udah Kindle ya. Usia. Makasih. Bukan hanya gue yang di Usia. Oh ini ternyata pembagiannya Oh iya memang. generasi. Memang. ada gap ya. Pasti. Oh iya benar. Ini buku siapa nih? Ini buku siapa? Apa yang bawa? Nah, ini poin bagus yang harus disampaikan. Vandalisme lah bukumu. Iya Kayak gini. Iya sih. Jadi gue menyesal, Dit,
dulu tuh gue kalau punya buku nggak mau ditulisin. Nggak tega, gue juga sama, gue juga nggak mahal tega. nih, mahal, jangan ditempel-tempelin, jangan tulisin. Itu kesalahan besar teman-teman. Kalau lo baca buku, tulis, bikin note, tempelin. Iya. Karena menurut gue itu yang benar. Buku tuh harus Karena kalau nggak digituin nggak nempel ke kepala. Iya, Betul. benar. Gue setuju sih. Ini gue baca dulu ya. Ini kan dulu baca. Jadi ini bersih sekali bukunya. Nggak ada gue catat, nggak ada apa-apa. Tapi gue akhirnya waktu itu kapan ya? Gue udah deh. Gue coret-coret. Jadi untuk buku yang gue baca sekarang itu pasti gue ini kan baru mulai baca nih. Itu pasti udah pasti gue coret-coret, gue tanda-tandain karena Iya. ya udahlah. Gue agak nggak tega sih. Cuma karena belinya mahal gitu kan. Terus kayak kalau rusak apa. Tapi ya itu lebih nempel dan catch up-nya lebih gampang jauh dibandingkan kita nggak tandain gitu. Jadi Setuju. sarannya adalah rusaklah buku Anda gitu ya. Rusak dalam pengertian positif Iya, ya. betul. Tulisin, note, apa. Karena nanti kamu kalau balik lagi ke buku itu lebih cepat. Ini gue nyesel nih karena buku ini, ya ini masih mending sih di Stabilo ya. Tapi nggak ada catatan apa-apa. Jadi pas mau baca lagi dalam perjalanan ke sini, apa yang waktu itu ya poin bagusnya gitu. Nah kalau bukunya pinjem, boleh nggak di? itu. Iya jangan, apalagi yang nggak dibalikin. Ternyata balikin buku Siska. Buku filosofi teras tuh nggak dibalikin sampai 2 tahun. Aduh. Tolong filosofi teras Siska, balikin viralkan. Aku ini tertangkap. Iya. Aduh. Atau paksa Siska beli episode ke-100. Berapa cetakan ke-100? Kan 100. Mendingan dibalikin dengan coret-coret atau tidak dibalikin sama sekali? Dibalikin dengan coret-coret. Oke. Karena aku nggak tahu kalau misalnya nggak dibalikin sama sekali dia tetap mau baca apa enggak. Tapi kalau dibalikin dilipet, aku nggak masalah. Mau dilipet, mau dicoret, mau di-sign kayak gitu-gitu di Stabilo nggak apa-apa. Berarti itu tandanya dia membaca dan memahami isi buku tersebut. Jadi aku nggak sia-sia minjemin gitu loh. Oke. Gue sejujurnya Good point. Crime and Punishment tuh gue minjem sih. Bukan punya gue kan? Enggak. Terus sempet gue coret, terus gue mau balikin gak enak. Berarti Akhirnya ini saran buat digantiin. gue. Men hardcover men. Oh. Beliin baru. Wah nggak tega. Aduh, hardcover lagi. Hardcover, makanya gue mau ganti juga. Ini jadi masukan buat gue nih sih sekarang. Iya, nggak apa-apa Temen bisa gue nih debat. kalau nonton nih, iya buku lu belum gue balikin, mohon maaf gue balikin. Tapi udah gue coret dikit nggak apa-apa ya. Udah, gitu Iya, ya. nggak apa-apa. Jadi mendingan dicoret-coret tapi yang penting dibalikin. Oke, terima kasih Dok ya, gue balikin buku lu ya Dok. Oke, saran apa lagi buat teman-teman yang baru mau mulai, entah itu menggiatkan lagi baca. Tadi Henry udah ngasih, udah coret aja. Kalau memang mau baca buku itu coret aja, itu akan membantu. Gue setuju banget. Tadi Adit dan Siska sudah menunjukkan bahwa mereka melakukan itu. Apa ya kira-kira yang bisa memancing kita untuk mempermudah kita untuk mendalami sebuah buku tuh apa? Siska apa? Aku ada dikit mungkin. Jadi salah satu hal penting mungkin buat Siska pribadi dan sudah diterapkan adalah Siska selalu beranggapan bahwasanya otak kita itu lapar, butuh makanan dan makanannya adalah buku. Sama seperti perut, kita lapar selalu craving makan dan diusahakan kayak kita itu memanifestasikan bahwasanya otak kita adalah perut yang lapar dan makanan otak kita adalah buku. Jadi mau nggak mau kita harus cari kebutuhan untuk otak kita. Dan Terus jangan tertipu karena otak kita akan mengatakan yang kita butuhkan adalah TikTok. Sebenarnya enggak. Iya, pasti. Iya, itu kayak junk food kan? Iya. Yang junk food. Hanya scroll Hanya gitu scrolling kan. dan Iya. habis waktu juga. Setuju. Ujung-ujungnya dan nggak jadi apa-apa juga kan. Betul. Jadi ganti scroll TikToknya Ke buku dan itu ngaruh banget sih karena kita cuma punya 24 jam ya sehari ya. Ya. Kalau kita udah paksain diri kita baca sejam aja sehari, Ya. itu udah ngambil waktu scrolling yang sangat Iya. signifikan sih Betul. sebenarnya gitu. Apa Dit? Teman-teman silakan cari bukunya beliau yang terbaru, judulnya The Ancient Generation. Iya. Udah baca belum? Belum. Bagus banget. Oke. Dia satu bab pertama itu cuman ngomongin data-data statistik tentang korelasi antara sosial media dengan mental health, attention span. Jadi emang TikTok, sosial media itu beneran scientifically proven mengurangi kualitas otak kita, terutama remaja yang mereka istilahnya digital native ini, yang dari kecil emang udah lihat layar. Maka itulah kenapa aku tuh suka banget berteman sama Siskai dan suka banget nge-follow akun Siskai meskipun kadang kaget ya dengan foto-fotonya. Cuman kalau kita mau lihat garis besarnya, dia tuh rajin olahraga dan rajin baca. Dua hal yang semakin penting menurutku, itu dua habit yang menurutku penting buat orang punya gitu loh. Kalau tadi Mas Tim tanya, pernah nggak sih kita baca buku terus kadang nggak baca buku terus balik lagi? Ya
samain kayak olahraga aja nggak sih? Ya. Hmm. Ada fase Harus punya rutinitas itu gitu. Mungkin setiap orang porsinya beda. Kayak mungkin Siska tuh kayak bisa nge-gym berapa minggu sekali gitu. Kalau aku cuma olahraganya paling cuma jalan kaki berapa puteran berapa minggu sekali gitu. Tapi sumpah jarang olahraga, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. 8 minggu sekali, nggak salah dengar. Sorry. 8 minggu. Tapi Siap-siap. Harus jadi buku yang dia baca banyak banget jadi ya. Iya, jadi. tapi harus punya rutinitas itu, harus nyari momennya kapan buat olahraga, kapan buat baca buku. Kalau aku Iya momennya buat baca itu adalah kalau misalnya aku lagi di transportasi, kayak misalnya di kereta atau di pesawat gitu, aku baca. Di rumah ya akhirnya aku nggak baca buku, tapi ya berinteraksi dengan yang orang lain, terus olahraga, makan makanan yang sehat. Ya basically harus dicari waktunya buat baca buku itu kapan. Kalau enggak nanti Iya otak sih. kita yang rusak. Iya. Iya sih, setuju Karena sih. ini baca buku tuh bener-bener ya tadi kayak Bung Tim bilang, ngeblok waktu kita buat scrolling. Iya. Iya, dan ya itu menarik sih bahwa ya kita tahu ya betapa sulitnya memulai berolahraga ya. jadi mungkin sama untuk baca buku, tapi Ya. begitu sudah dirutinkan, semua itu terasa alami. Bahkan ya, kalau nggak dilakukan kita kayak ngerasa ada yang kurang kan. Berarti, Betul. ya. Sama Setuju. kayak kalau kita olahraga, kalau udah biasa pull up 10 kali, sehari nggak pull up gimana rasanya? Nggak apa-apa, baik-baik aja. Iya kali. Sama ini sih Kak, satu lagi kalau misalnya kita jadikan baca buku itu bukan sebuah kewajiban, Iya. tapi kebutuhan. Nice. Basic needs. Bener sih. Harus mulai dengan ini nggak? Buku yang penting atau buku apapun yang kita pengen? Aku mau menjawab. Teman-teman, kalau kalian mau start dari komik juga nggak apa-apa. Betul. Ih, setuju. Setuju. Boleh nambahin satu lagi? Yes. Dari stensil juga nggak apa-apa. Yang penting baca buku. Kaget. Karena zaman dulu, sorry banget, akses ke hal seperti itu tetap dari buku dan baca gitu. Kalau Bener. sekarang kan bisa scrolling, VPN, download. Kemarin tuh aku ikut book club sama temen-temen bapak-bapak gitu. Terus kita menemukan satu website yang isinya itu dokumen. Tahu sih dulu kan buku itu ada terbitan Balai Pustaka, ada terbitan yang bukan Balai Pustaka, bacaan liar lah. Ya. Oh. Nah, ada dokumen kayak satu website yang ngumpulin bacaan-bacaan liar khusus cetakan Bandung. Jadi bahasanya masih bahasa Sunda. Oh, Oh, seru. Lucu banget. bahasa daerah. Jadi aku setuju kayak start aja dari yang ringan-ringan yang kalau kamu passionnya kemana? Passionnya stencil. Tapi nggak apa-apa kalau hobinya ke sana. Tapi yang penting baca. Tapi iya sih, Yang dulu penting baca. Untuk membangun habitnya sendiri itu kan kita tidak bisa menentukan atau mengharuskan Iya, baca iya, buku ini, iya. baca buku ini. Jadi- Nggak, yang penting habitnya dulu. Kalau udah punya habit baru nanti diversifikasi Ya, bacaan. betul. dan itu naturally happens kan. Maksudnya kalau udah terbiasa Ya. pasti akan nyari lagi. Gue pengen tahu soal yang ini nih. Bahkan kalau makanya gue ujungnya kayak belok ke itu loh, Mas Adi, buku tentang matematika lah apa segala macam. Wih. Karena tiba-tiba itu menarik gitu kan. Kayak, oh, menarik ya gitu kan. Tiba-tiba nyari ke sana dan surprisingly memang banyak sekali buku yang menyimpan hal-hal yang kita nggak punya niatan untuk nge-google itu dan lain-lain. Udah dituliskan buat kita. Jadi ya it's beneficial lah. Ada saran lagi nggak? Iya, gue mau nambahin dari yang udah di itu ya. Yang poinnya Adi terakhir tuh gue pengen nambahin lagi buat teman-teman yang masih ragu-ragu baca. Itu tolong jangan dengerin suara-suara elitis buku. Gue benci banget. Gue benci banget yang bilang, apa? Kamu baca Tereli harusnya baca Madilog. Lah, Enggak. jangan dengerin. Dan buat kalian-kalian yang suka bikin opini kayak gitu, yang norak tuh kalian, beneran. Sumpah. Kampungan. Gue benci banget. Enggak, gue benci banget sama orang yang bikin elitis. Oh, kalau nggak baca Tan Malaka berarti lo nggak baca buku. Kalau lo baca buku roman, AU, lo nggak berkelas. Apa-apaan sih gitu. Iya. Ini negeri udah literasi udah rendah. Ada orang bisa mempick up sesuatu. Nah ini, akuarium berjalan ini itu udah bagus. Iya, Itu kan udah mulai belajar nih untuk konsentrasi nggak tiktokan. Kenapa malah dijatuhin sih? Iya. Ya. Apaan sih Iya. gitu? It's okay baca whatever book yang lo suka. Ya. Gitu. Karena itu udah melatih lo buat konsen, menghabiskan waktu baca berapa halaman, mau roman, mau AU, mau apa, it's okay. Gitu. Nanti juga pelan-pelan lo akan pindah topik Iya, sendiri, iya, diversifikasi. Jadi jangan dengerin kaum elitis buku itu. Jangan, nggak penting itu. Nggak penting. Ada satu lagi, malu membaca dimanapun. Gue terus Oh, iya. gue mengalami sih.
Kenapa malu ya? Malu tuh bukan itu one thing ya. Maksudnya ya mungkin ya, gue baca katalog mobil gitu, mungkin akan kayak ngapain nih orang baca katalog mobil, itu one thing. Di Jepang kan udah ada tuh toko buku yang lu beli langsung ditutup di cover, jadi orang nggak tahu buku apa yang lu baca kan. Tapi malu lagi adalah kayak so pinter banget nih orang baca buku gitu. Itu juga gue harus akui itu terjadi sih. Gue agak nggak enak gue. Seriously? Iya, gue ada. Gue nggak pernah ngerasain gitu. Anda harus sering-sering main ke transportasi umum deh, beneran. Karena itu udah common banget sekarang. Iya, udah mulai. Udah sangat common. Aku nih kan sering naik KRL ya. Kayak kalau misalnya lagi rame gitu, satu gerbong itu mungkin ada 1, 2, 3 bahkan bisa sampai 5 orang. Oh ya, baca sekarang ya? Ya. Oh, that's good. Udah sekeren itu sebenarnya sekarang. Tuh. Jadi kita perlu jadi trendsetternya aja. Inilah aku baca buku. Kalian besok orang yang ketemu kamu kayak, ya juga ya kenapa aku kemarin nggak baca buku aja ya, ngapain aku begini-begini nih. Iya. Kecuali nih, ini pengalamanku nih. Mungkin bukan malu. Bahaya ya. Lebih takut. Teman-teman. Ya, ada Jadi beberapa buku. Saya pernah baca buku yang covernya merah beginilah. Oh, iya. Covernya merah banget ya. Inisial bukunya M. Oke. Iya. Terus di satu gerbong yang sama itu ada rekan-rekan berseragam. Oh. Nah, TK. betul. Lalu aku kayak, ini kalau aku buka lebar-lebar, aku ditegur ya. Terus lu nyoba Gitu, jadi ragu kayak. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk, kayaknya aku bawa buku lain deh. Tapi lu masa sedih Itu nggak sih? beda, itu Tapi lu beda. masa sedih nggak sih? Iya. Nah, maksudnya gitu. Kalau yang punya perasaan itu gue yang besar di Orde Baru masih oke lah. Ini kan Adit kan milenial yang menurut gue tuh udah besar lebih Tapi- banyak di demokrasi. Kok masih takut gitu loh? Soalnya kayak tahun lalu aja ada aktivis yang ditangkap, baru buktinya juga buku. Iya. Dan Iya, ini iya, adalah gue baca berita komik itu. Miko. Komik Miko loh. Miko nih komik. Maksudku Miko nih apa? Apakah Miko singkatan dari kami komunis kan bukan? Miko aja Miko. Kenapa dijadikan barbuk? Sedih Iya, kan? makanya harus baca buku sebelum buku itu dijadikan barbuk. Ah benar. Ya, Apa ya, kalau pinjam ini. warkop tertawa sebelum tertawa itu dilarang? Sekarang Nah, baca buku kalau lah. di hashtag jeda, bacalah sebelum membaca itu dilarang. Iya. Enggak lah, kita percaya bahwa tidak di negara ini. Enggak. Percaya ya, percaya. Kita akan baca buku bahasa Perancis malah. Oh iya. Justru ditambah bacaan kita itu. Harus tambah bacaan. Sartre itu nanti jadi buku wajib di kita ini ya. Anyway, apa yang membuat Anda membaca mungkin boleh sharing juga, dan kalau kita akan kembali lagi di episode selanjutnya, moga-moga Mas Adit, Siskay, dan juga Mas Henry ini, Mas Henry, gue nggak bisa manggil Mas Henry. Henry bisa hadir lagi di sini. Maunya bahas buku apa coba? Next time kita bedah buku lah ya. Boleh. Buku lah, boleh lah ya. Boleh, Tadi boleh. Boleh. gue sebenarnya tadi udah sempet dapat masukan buku apa ya tadi kita mau kayaknya oh itu Anxious Generation, kayaknya boleh lah ya. Oh seru. Ya, kayaknya boleh lah ya. Seru. Anxious Generation, mungkin kita akan mau bahas itu next time. Atau mungkin Anda punya saran, yuk ditulis di bawah buku apa yang mau dibahas, biar nanti kita bahas rame-rame. Thank you loh. Ya. Mas Adit, Siska, terima kasih banyak atas waktunya. Atas waktunya. Kita akan kembali lagi next time di Bedah Buku Nalar TV. Moga-moga bisa menjadi rekomendasi Anda untuk membeli buku juga. Rekomendasinya apa hari ini? Ya banyak lah ya pokoknya. Bukunya terlalu banyak. Ya kita jumpa lagi dalam kesempatan lain. Thank you. Dadah.